Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul tentang hubungan iman, ibadah, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul hubungan iman, ibadah, dan akhlak. Saya akan menjelaskan bagian pertama. Definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Iman menurut istilah kepercayaan yang meresap ke dalam hati, yang penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan dan tingkah laku akhlak manusia sehari-hari. Jadi iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan, dan bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Sesungguhnya iman itu bukanlah semata-mata pernyataan seseorang dengan lidahnya bahwa dia orang beriman mukmin, karena banyak pola orang-orang munafik beriman palsu yang mengaku beriman dengan lidahnya sedang hatinya tidak percaya. Iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif, yang akan mengejawantah dan mewujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku akhlakiah manusia sehari-hari adalah didasari atau diwarnai oleh apa yang dipercayainya. B. Definisi ibadah. Kata ibadah dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar ibadah secara bahasa. Etimologi berarti merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan. Ibadah dalam pengertian umum ialah segala aktivitas jiwa dan raga manusia, makhluk yang diciptakan yang ditunjukkan kepada Allah, Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, sebagai tanda ketundukan dan kepatuhan hamba tersebut kepadanya. Sedangkan ibadah dalam pengertian khusus ialah semua kegiatan ibadah yang ketentuannya telah digariskan oleh nas-nas Al-Quran maupun hadis, yang ketentuan itu tidak boleh ditambah, dikurangi, atau diubah. Ibadah terbagi menjadi 3, yaitu ibadah hati. Contohnya rasa khauf, raja, mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, raghbah atau senang, dan rahbah takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. 2. Ibadah lisan seperti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisannya qalbiyah atau lisan dan hati. 3. Ibadah anggota badah. Dalam hal ini seperti sholat, zakat, haji, dan jihad ini disebut ibadah badaniyah, qalbiyah, fisik, dan hati. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. C. Akhlak. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab. Jamak dari khulukun, artinya perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mempunyai persamaan dengan khalqun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khalik yang artinya pencipta, makhluk yang artinya diciptakan. Sedangkan secara etimologi, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. A. Menurut Profesor Dr. Muhammad Amin, akhlak adalah segala sesuatu kehendak yang terbiasa dilakukan. B. Menurut Ibnu Maskawih, akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan. C. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan tanpa memerlukan pemikiran sebagai pertimbangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian akhlak adalah suatu perbuatan sebagai sebuah kebiasaan yang berpangkal dari dalam hati.
jiwa, dan kehendak yang timbul secara spontan. Pengertian ini mendeskripsikan bahwa akhlak sesungguhnya berasal dari kondisi mental yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang disebabkan ia telah membiasakan sehingga ketika akan melakukan perbuatan tersebut, ia tidak perlu lagi memikirkannya, seolah perbuatan tersebut telah menjadi refleks. Sedangkan untuk menamakan akhlak dalam diri seseorang, Al-Ghazali Al-Kitab Ihya Ulumuddin bahwa ada dua cara, yaitu 1. Mujahadah dan membiasakan latihan dengan amal soleh. Kedua perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu juga ditempuh dengan jalan pertama, memohon karunia ilahi dan sempurnanya fitrah atau kejadian, agar nafsu syahwat dan amarah itu dijadikan lurus, patuh kepada akal dan agama. Mujahadah ini akan mengantarkan orang yang melakukannya pada akhlak yang baik, tanpa belajar atau langsung mendapat predikat alim atau orang berilmu dari Allah, atau sering disebut juga ilmu ladunia. 2. Mujahadah dan riyadhah, yaitu dengan membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Singkatannya, akhlak berubah dengan pendidikan dan latihan. Dari kelompok 6 ingin melanjutkan pembahasan yang bagian D, yaitu hubungan antara iman, ibadah, dan akhlak. Seseorang dapat dikatakan muslim apabila telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Keimanan yang baik dan benar haruslah diwujudkan dengan amaliyah yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Iman tanpa diiringi dengan amaliyah tidak bernilai dan kosong. Pelaksanaan hukum Allah berarti telah melaksanakan semua rukun Islam serta rukun iman. Iman memang diucapkan dengan lidah, tetapi harus ditasdikkan di dalam hati serta dibuktikan dengan perbuatan dalam bentuk amal soleh atau ibadah. Pada sisi lain, antara iman dan ibadah terdapat hubungan timbal balik, yakni makin kuat iman, seseorang semakin kuat dan tinggi frekuensi ibadahnya. Demikian pula sebaliknya, apabila semakin baik dan sempurna ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin mantap keimanan dalam dirinya. Hubungan iman dengan akhlak yaitu dilihat dari segi objek bahasannya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, iman membahas masalah Tuhan, baik dari zat, sifat, dan perbuatannya. Kepercayaan yang mantap kepada Tuhan yang demikian itu akan menjadi landasan untuk mengarahkan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan keikhlasan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya, semata-mata karena menjalankan agamanya, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Demikianlah penjelasan kami dari kelompok 6 tentang hubungan iman, ibadah, dan akhlak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum teman-teman.